Setelah mendengar pesan-pesan itu ditujukan untuk kamu, tadi ada yang minus, ya, ada yang negatif, ada juga yang positif. Bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan? Jadi mikir. Oke. Untuk pesan-pesan negatif membuat kalian mikir, introspeksi diri. Ya, semoga kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Untuk yang disanjung dipuji juga tetap harus evaluasi diri. Pasti setiap orang itu ada kekurangannya masing-masing. Penutup evaluasi dari Ibu. Ini hati-hati kalian yang tadi yang sudah disampaikan kepada orang-orang yang ingin kalian beritahu pesannya. Dan sekarang Ibu punya ini hati yang lebih besar. Coba dengarkan. Apa yang kalian lihat dari sini? Kosong. Kosong benar? Terus apa lagi? Putih. Terus? Bersih. Ada lagi yang bisa diidentifikasi dari sini? Putih, bersih, kosong. Besar. Hampa. Terasa hidupku tanpa dirimu. Oke? Seandainya ini adalah hati seseorang. Seandainya ini adalah hati seseorang. Ya. Kemudian hati yang kosong, yang putih, yang bersih, yang tanpa coretan sedikit pun ini menurut kalian tadi yang kalian identifikasi. Sekarang Ibu minta silakan bully habis-habisan ini. Bully habis-habisan ini. Kata-kata apa yang ingin kalian bully dari ini? Ledek, hina, jelek, bulet, terus kusut, terus hancur, terus babari soek, terus bego, babari kotor, terus sampah. Ada lagi? Udah puas dicaci makinya? Belum. Harus seperti apa lagi? Harus sampai hancur, sehancur-hancurnya? Cacian makian kalian tadi membuat hati yang tadinya utuh, putih, bersih, polos, tidak ada apa-apanya. Lalu kalian minta maaf. Coba minta maaf dengan kata-kata kalian yang tadi. Maaf cuman bercanda. Terus apa lagi? Maaf apa? Maaf balas. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Yang tadi mencaci minta maaf, yang tadi mencaci minta maaf. Oke. Maaf ya bukan prioritas. Oke. Coba dengarkan. Hati yang tadinya utuh, bersih, ya, polos dan semacamnya. Ketika mendapat cacian yang tadi, kata-kata yang kalian hinakan kepada dia, hatinya menjadi hancur, menjadi remuk, menjadi kusut, menjadi hancur sehancur-hancurnya. Setelah hancur, kalian mencoba menyadari semua itu, meminta maaf dengan semaaf-maafnya, dengan setulus-tulusnya. Tapi apakah hati itu bisa utuh seperti semula? Tidak. Lihat keadaannya sekarang. Apakah sama dengan hati yang tadi di awal? Tidak. Yang rapih, yang bersih, yang polos tadi? Yang tidak ada nodanya dan semacamnya. Kalian sudah minta maaf padahal. Ya? Sudah minta maaf padahal. Tapi ternyata hati yang sudah hancur itu, mau setulus apapun kalian minta maaf, dia bisa memaafkan. Tapi memaafkannya itu hanya mungkin sebatas kata. Hanya mungkin ya tulus, ya ikhlas, tapi setulus dan seikhlasnya dia,
pasti akan selalu ada bekas di hatinya. Begitupun ketika kalian menyakiti hati teman kalian, hati orang-orang yang ada di sekitar kalian, dengan bahasa-bahasa kalian yang seperti tadi, tanpa dipikirkan bagaimana hati mereka menerimanya, bagaimana sakitnya orang yang mendengarnya, itu membuat hati mereka hancur seperti ini. Di suatu hari ketika kalian menyadari bahwa kalian itu, oh iya ya, saya ternyata terlalu kasar bicara sama dia. Oh iya ya, ternyata saya terlalu berlebihan deh mencaci maki dia. Terus minta maaf, mau segimana pun kalian minta maaf kepada mereka, akan tetap membekas di hatinya. Itulah bahayanya bullying. Tahu? Bahayanya bullying itu seperti apa? Gitu ya. Jadi bullying itu tidak hanya pemalakan atau apa gitu ya, menghina, mencekam atau seperti apa. Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan bully terhadap teman kita dengan hal-hal yang sangat sepele. Sepele menurut kita, belum tentu menurut orang yang menerimanya. Misal, kita manggil teman kita, misalnya tadi ibu dengar di sini ada kata-kata cepu ya, ada kata-kata cepu. Padahal dia punya nama misal, dia punya nama. Tapi karena dipanggilnya, hei cepu. Padahal itu bukan nama dia. Menurut kita ringan memanggil seperti itu ya. Bahaya dah emang cepu saya tambah. Merasa kita tidak melakukan dosa apapun, biasa aja. Tapi orang yang menerimanya apakah dia sakit hati atau tidak, kita tidak tahu. Bahwa hatinya hancur kita tidak tahu, ya kan? Kita tidak tahu di hatinya bahwa yang menyimpan dendam atau seperti apa, kita juga tidak tahu. Itu yang harus kita hindari. Makanya lidah tidak bertulang dan kita berpendidikan harus belajar bahasa. Di kurikulum Merdeka itu belajar bahasa Indonesia tidak serta-merta kita belajar struktur bahasanya saja. Tidak serta-merta kita belajar ilmunya saja. Kita tidak mempelajari membuat kalimat yang benar itu seperti apa, membuat paragraf yang bagus seperti apa, membuat cerpen, membuat novel, membuat karya yang baik yang diminati orang itu seperti apa. Tapi di kurikulum Merdeka belajar bahasa itu lebih kepada bagaimana karakter berbahasa seseorang itu bisa menghasilkan attitude yang baik, akhlak yang bagus. Lebih ke situ sebetulnya. Ini yang ingin ibu kasih pelajarannya untuk kalian sebetulnya. Terlihat sepele banget tadi, ya. Pesan-pesan kalian yang tadi kalian kirimkan di sini untuk teman-teman kalian ada bahasa-bahasa mencaci, itu sebetulnya ibu tidak menyalahkan karena memang harfiahnya manusia seperti itu. Yang namanya seseorang atau manusia itu pasti ada plus minusnya, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Dan kekurangan seseorang itu biasanya jadi sesuatu yang bisa kita up menjadi bahan cacian, topik bahasa, topik gibahan. Benar enggak? Kekurangan seseorang selalu dijadikan oleh orang lain itu bahan-bahan bercandaan. Tapi kita tidak sadar bahwasanya ketika kita sedang bercanda itu mungkin ada hati yang tersakiti di situ. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi dalam bercanda, kita harus lebih hati-hati lagi dalam berbicara, kita harus lebih waspada lagi karena lidah itu tidak bertulang tea. Jika tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, setidaknya diam itu adalah emas. Lebih baik diam daripada nyakitin orang. Bisa diintrospeksi ke diri sendiri. Bisa ya. Ini pembelajaran karakternya untuk kalian. Yang tadi merasa terhina, yang merasa jadi mikir dan semacamnya, itu jadikan sesuatu untuk bisa memperbaiki diri. Justru ibu lebih suka orang yang dihina, karena ketika seseorang itu dihina, dia akan termotivasi, akan terpicu hatinya untuk menjadi lebih baik lagi dibandingkan orang yang dipuji. Orang yang dipuji ketika dia berbunga-bunga, dia biasanya baik berarti orang mah geus alus.
Dan teman-teman orang oke merasa saya itu orang yang baik, orang yang gini. Justru nantinya akan semena-mena orang yang dipuji itu. Ibu lebih suka orang yang dihina, benar. Tapi harus bisa menerima setiap hinaan itu menjadi cambuk untuk diri sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kita tidak bisa menilai seseorang pada saat itu saja. Ibu sebagai guru sekarang dituntut untuk adil ke semua siswa. Misalnya di sini ada budak baung, pisan baung nas. Dalam segala hal dia baung misalnya. Ibu tidak bisa menjudge anak ini akan selamanya baung selama seumur hidupnya. Bahwa di suatu waktu dia punya sesuatu yang bikin dia benar-benar tobat, benar-benar merubah dirinya 360 derajat menjadi anak yang lebih baik dan lebih baik nanti jadi melampaui kalian yang tadinya baik. Ya kan bisa aja. Ibu sering menemukan seperti itu. Siswa ieu baheula teh baungna moal aya di kelas. Guru oge geus ampun ku baungna budak eta. Ternyata ketika lulus dari sini dia menjadi gubernur. Kan kita tidak bisa menilai anak itu pada saat itu aja. Kita tidak tahu sekian puluh tahun lagi dia akan menjadi apa. Buat jadi ajengan, buat jadi ustad, buat jadi apa gitu kan. Padahal di sakola mah baheulana baung. Kita tidak pernah tahu, makanya jangan pernah menjudge seseorang tidak baik itu akan tidak baik selamanya. Justru ketika ada orang yang seperti itu, kita motivasi, kita dekati, kita beri nasihat, kita nasihati. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Biar dia bisa merubah dirinya menjadi lebih baik kalau memang ada orang-orang seperti itu di sini. Ya. Intinya ibu jadi tahu di sini ada masalah apa di kelas ini. Ya kan? Nah, semoga untuk pembelajaran ini kalian bisa mempereratkan tali pertemanan kalian semakin erat, kekeluargaan kelasnya semakin lagi akrab, semakin lagi kompak. Kalau misalnya ada yang buruk satu, coba dinasehati baik-baik oleh yang lainnya, bawa ke jalan yang lebih baik, ya. Dan yang dinasehati jangan anti untuk dikritik, jangan anti untuk diberi nasihat. Gitu. Oke? Paham? Bisa dipahami? Kenapa jadi kayak yang marah rikir gitu? Hah? Kenapa mikir? Merasa tergugah? Oke, terima kasih untuk Ice Breaking literasinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Keren sekali ya. Kita lanjut ke sesi-sesi berikutnya.